Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang SIK HIV AIDS. Lanjut. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Sarah Hernakova dan rekan saya Anindya Disna Putri. Kami pada kesempatan kali ini akan membahas tentang yang pertama itu ada input, proses, dan output SIK HIV/AIDS. Yang kedua ada aplikasi SIK dalam program HIV/AIDS. Yang ketiga ada pengembangan SIK HIV/AIDS di Indonesia. Dan yang keempat ada pengembangan SIK HIV/AIDS di luar negeri. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang input, proses, dan output SIK HIV/AIDS. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama ada input. Input ini ada yang pertama data perorangan. Data perorangan ini mencakup formulir laporan surveillance penderita HIV/AIDS. Di sini tuh masuknya ke lampiran kedua, dan yang kedua itu dari data perorangan ada laporan bulanan kasus HIV/AIDS dan masuk ke lampiran 5. Kemudian data yang kedua itu ada data pelayanan konseling dan testing. Yang pertama itu mencakup formulir VCT yang masuk ke dalam lampiran 1, dan yang kedua itu adalah laporan hasil pemeriksaan laboratorium unit pelayanan kesehatan penyedia layanan VCT yang masuk ke dalam lampiran 4. Next. Input yang ketiga itu ada data pelaksanaan penapisan darah donor. Mencakup laporan bulanan donor darah yang termasuk ke dalam lampiran 7 yang nantinya akan dikirimkan oleh UTD PMI. Dan input data yang keempat adalah data kunjungan pelayanan IMS yang mencakup pertama itu ada catatan medis IMS atau infeksi menular seksual yang termasuk ke dalam lampiran 3, dan yang kedua itu adalah laporan bulanan IMS berdasarkan pendekatan sindrom atau klinis dan pendekatan hasil laboratorium yang masuk ke dalam lampiran 10. Selanjutnya ada proses SIK HIV/AIDS. Yang pertama itu ada pengisian data masukan. Di pengisian data masukan ini akan dilakukan pencatatan data atau diisikannya data ke dalam beberapa bentuk sebelum diproses. Biasanya itu bentuknya dalam tabel dan grafik. Dan yang kedua itu ada klasifikasi. Klasifikasi ini mengelompokkan data ke dalam suatu grup berdasarkan kategori tertentu. Terus yang ketiga itu ada penggabungan. Penggabungan ini adalah menggabungkan dua atau lebih kumpulan data yang memiliki kolom data yang sama sebagai kunci penghubung. Next. Kemudian yang selanjutnya ada peringkasan. Peringkasan ini adalah operasi manipulasi data di mana kumpulan data diringkas dan dinyatakan dalam bentuk yang ringkas, sederhana, mudah dimengerti, dan mudah dianalisa. Biasanya itu dalam bentuk grafik sama tabel juga. Selanjutnya itu yang terakhir ada penyimpanan dan pembacaan kembali. Penyimpanan itu sendiri artinya langkah menyimpan hasil pengolahan data ke dalam media penyimpanan. Sedangkan proses pembacaan kembali adalah proses penampilan kembali data yang telah disimpan sebelumnya dari media penyimpanan. Selanjutnya ada output SIK HIV/AIDS. Dia itu mencakup 4 output. Yang pertama itu ada basis data penderita HIV/AIDS tentang kumpulan data individu penderita HIV/AIDS yang ditampilkan dalam bentuk berdasarkan waktunya, bentuknya tabel. Yang kedua itu ada informasi sebaran kasus HIV/AIDS, berisi tentang kumpulan data yang berisi tentang jumlah kasus HIV/AIDS berdasarkan kecamatan dalam periode waktu tertentu. Yang ketiga ada informasi indikator program HIV/AIDS yang isinya itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya itu ada distribusi kasus HIV/AIDS berdasarkan jenis kelamin, ada umur, terus ada ini juga faktor resiko tertinggi orang terkena HIV/AIDS bakalan dicantumin di informasi indikator program HIV/AIDS ini. Dan yang keempat itu ada laporan bulanan. Laporan bulanan ini mencakup
laporan VCT, kemudian ada laporan kasus HIV/AIDS, kemudian ada juga laporan IMS, dan laporan penapisan donor darah. Next. Oke, selanjutnya itu bahasan yang kedua ada aplikasi SIK dalam program HIV/AIDS. Di sini kita akan membahas 3, yaitu ada pengertian SIHA, yang kedua ada tujuan SIHA, dan yang ketiga itu ada mekanisme alur pelaporan dengan SIHA. Next. SIHA itu sendiri adalah sistem informasi HIV/AIDS yang merupakan perangkat lunak atau software yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk manajemen data program HIV/AIDS. Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis internet, sehingga layanan kesehatan langsung mengirimkan data hasil kegiatan langsung ke server Kementerian Kesehatan. SIHA juga merupakan bagian dari sistem monitoring evaluasi program HIV/AIDS, di mana salah satu komponen penting dari monitoring evaluasi yaitu ada pencatatan dan pelaporan, dengan maksud mendapatkan data untuk diolah, dianalisis, diinterpretasi, disajikan, dan disebarluaskan untuk dimanfaatkan. Selanjutnya itu ada tujuan SIHA. Tujuan aplikasi SIHA sendiri ini adalah mendukung manajemen data layanan program, pengendalian HIV/AIDS dan IMS, baik pada tingkat layanan kabupaten kota, provinsi, dan tingkat nasional. Meningkatkan kualitas data yang sahih, akurat, andal, dan tepat waktu, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan data program HIV/AIDS. Nah, kalau kita buka SIHA-nya di website, bakalan ada 3 pilihan nih. Yang pertama itu ada data laporan dan dokumentasi referensi. Contohnya kayak gini tampilannya. Lanjut. Terus tampilan yang kedua itu ada pilihan dashboard fast track. Contoh tampilannya kayak begini. Jadi nanti kita harus masuk dengan username dan password gitu dulu. Lanjut. Dan yang ketiga itu ada tampilan dashboard visualisasi akselerasi program, mencakup NP, test, treat, VL, dan akselerasi pengobatan. Nah, iya di sini masih sama, kita harus masuk dulu dengan username dan password. Dan yang terakhir itu di pembahasan topik kedua ada mekanisme alur pelaporan SIHA. Yang pertama itu petugas UPK melakukan entry harian, data harian, kunjungan layanan ke aplikasi SIHA offline yang telah diinstal di PC, desktop, atau notebook layanan. Dan secara otomatis pada setiap akhir bulan yang nantinya akan dikirimkan pada tanggal 26 dan dapat langsung dicetak laporan bulanan. Yang kedua itu ada petugas UPK kemudian melakukan upload atau unggah laporan bulanan tersebut di atas ke server SIHA. Linknya itu bisa diakses di http://siha.depkes.go.id setiap tanggal 26 akhir bulan. Di sini nanti biasanya memerlukan waktu 5 menit dan memerlukan akses internet. Dan yang ketiga itu ada pada saat bersamaan, maka Subdit AIDS Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten Kota dapat langsung mengakses laporan tersebut. Terima kasih. Baik, subbab yang ketiga adalah pengembangan SIK HIV/AIDS di Indonesia. Nah, yang akan kita bahas ini ada yang pertama program penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, lalu latar belakang SIHA, pengembangan SIHA, integrasi SIHA, modul atau form pada SIHA, lalu yang terakhir alur pencatatan dan pelaporan di SIHA. Yang pertama adalah program penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS. Nah, kan tujuan SIHA sendiri dikembangkan itu untuk mencapai keberhasilan program penanggulangan HIV dan AIDS. Nah, di program penanggulangan HIV AIDS sendiri ini ada tujuannya, yaitu meningkatkan kualitas hidup ODHA dengan berbagai upaya untuk mencapai Getting 3 Zeros sebagai goals-nya. Nah, Getting 3 Zeros ini apa sih? Nah, yaitu yang pertama adalah 0 jumlah kasus baru HIV atau zero new infection, lalu yang kedua 0 angka kematian
akibat HIV/AIDS dan IMS atau Zero Related Death. Lalu yang ketiga adalah menurunkan atau tidak ada lagi kasus stigma dan diskriminasi terhadap ODA atau Zero Discrimination. Selanjutnya adalah latar belakang SIHA. Nah, karena tadi kita mengembangkan SIHA itu untuk keberhasilan program penanggulangan HIV/AIDS, nah sayangnya pada proses tersebut kadang didapatkan permasalahan-permasalahan nih. Permasalahannya itu biasanya pada proses pencatatan dan pelaporan mengenai data HIV/AIDS yang akhirnya menghambat pengembangan dan pencapaian program. Nah, masalah-masalah yang vital itu ada 3. Yang pertama adalah sistem pencatatan dan pelaporan HIV/AIDS dan IMS yang masih lemah. Lalu yang kedua, laporan sering terlambat. Dan yang ketiga adalah data indikator tidak ada. Nah, karena datanya kadang dilaporkan secara terlambat atau pencatatannya lemah, jadi data yang diolah itu hasilnya nihil, jadi nggak ada data indikator keberhasilan yang jelas. Makanya itu, karena masalah-masalah ini, dikembangkanlah SIHA untuk menciptakan sistem informasi data yang terintegrasi dan mudah dianalisis dan diakses. Nah, maka dari itu dikembangkanlah SIHA pada 12 Desember 2012. SIHA dikembangkan untuk mendukung pengolahan dan analisis data layanan HIV/AIDS dan IMS, sehingga output yang diharapkan adalah tercapainya keberhasilan program penanggulangan HIV/AIDS dan IMS di Indonesia. Nah, prinsip dari dibangunnya SIHA ini adalah untuk menyediakan data yang akurat dan kredibel sehingga dapat meminimalisir ketidakakuratan data dan persoalan fragmentasi data di berbagai level pelayanan kesehatan. Ini ada keterkaitannya dengan tadi adalah dengan indikator yang tidak ada karena datanya tidak akurat dan tidak kredibel gitu. Lalu yang selanjutnya adalah integrasi SIHA. Nah, SIHA ini sudah masuk di bagian Sistem Kesehatan Nasional atau Siknas di bawah naungan Pusdatin Kemenkes, dan data serta informasinya akan terintegrasi di Bank Data Nasional. Maka secara tidak langsung SIHA juga terintegrasi dengan Sikte Generik karena Sikte Generik ini juga termasuk bagian dari Siknas kan. Lalu selanjutnya integrasi sistem informasi HIV/AIDS dengan Sikte Generik dan sistem informasi lainnya seperti SITT, Surveillance Epidemiology merupakan salah satu amanat undang-undang dalam pengembangan sistem informasi kesehatan, khususnya dalam penanggulangan HIV/AIDS, yang juga merupakan salah satu tujuan dari MDGs. Karena kita masih ada target yang harus dicapai mengenai kasus HIV dan AIDS di Indonesia ini. Lalu yang selanjutnya adalah integrasi yang ada seharusnya menghasilkan informasi mengenai indikator program penanggulangan HIV/AIDS dan dapat menunjang keberhasilan program penanggulangan tersebut melalui proses manajemen dan analisis data yang berjenjang dari level Vaskes tingkat 1 hingga pusat. Jadi maksudnya adalah kalau sistem pelaporan dan manajemen data yang sudah terintegrasi secara berjenjang, maka dihasilkan kan indikator keberhasilan program yang harus kita tuju. Jadi sebagai dasar evaluasi dan monitoring program penanggulangan HIV/AIDS itu sendiri. Jadi keberhasilan programnya bisa tercapai. Nah, selama pengembangan SIHA ini terdapat 13 modul dan form yang terdapat di website SIHA. Yang pertama itu ada modul counseling dan testing, modul infeksi menular seksual atau IMS, lalu yang ketiga ada modul PITC atau modul Provided Initiated Testing and Counseling, itu adalah modul buat pendekatan konseling dan testing di layanan kesehatan. Lalu ada modul pencegahan HIV dari ibu dan anak atau PMTCT. Lalu ada modul dampak pengobatan ARV, ada modul penjangkauan, lalu selanjutnya modul perawatan HIV dan ART plus TB dan HIV. Lalu ada modul layanan alat suntik steril atau LASS, ada modul metadon, modul kasus AIDS, modul OLH yang diberi dukungan, modul bahan dan alat, dan yang terakhir adalah modul Sero Sentinel. Nah, ini ada jumlahnya adalah 13 dan bisa diakses di website SIHA yang tadi sudah diberi contoh referensi tampilannya.
Nah, selanjutnya adalah alur pencatatan dan pelaporan SIHA. Nah, dari modul-modul atau form yang tadi telah diisi ini oleh RS, Puskesmas, Klinik, dan LSM, maka datanya akan di-input ke Dinkes kabupaten atau kota. Lalu setiap bulannya akan terintegrasi ke Dinkes provinsi, dan tiap triwulan akan masuk ke Bank Data Nasional atau Kemenkes RI. Selanjutnya, subbab yang terakhir adalah pengembangan SIK HIV/AIDS di luar negeri. Nah, kita di sini akan ngebahas program penanggulangan HIV/AIDS yang dikembangkan di India. Nama programnya itu adalah NACP. Latar belakang, yang pertama adalah latar belakang NACP. Nah, NACP ini dibentuk sebagai respons terhadap kasus pertama HIV/AIDS di India yang ditemukan pada kelompok pekerja seks wanita, itu di tahun 1986. Jadi, pada kelompok pekerja seks ini, pada tahun itu ditemukan 10 sampel pekerja yang positif HIV. Lalu selanjutnya sebagai respons dari kasus tersebut dibentuklah AIDS Task Force dan National AIDS Committee. Lalu pada tahun selanjutnya yaitu 1987 dibentuk National AIDS Control Program atau NACP yang masih aktif dan berkembang hingga sekarang. Nah, fokus intervensi dari NACP sendiri ini terdapat fokusnya itu ada pada 3 kelompok. Yang pertama adalah high risk group atau kelompok resiko tinggi. Ini contohnya ada wanita pekerja seksual, homoseksual, khususnya hubungan seksual laki-laki dengan laki-laki, lalu ada transgender, dan terakhir adalah pengguna narkotika suntik. Lalu kelompok yang kedua adalah bridge population atau populasi penghubung. Populasi yang sering menggunakan jasa atau sering berhubungan dengan high risk population tadi. Yang pertama itu adalah migran contohnya, lalu pengguna jasa pekerja seksual, dan yang terakhir adalah pengemudi truk. Lalu kelompok yang ketiga adalah vulnerable population atau populasi yang rentan. Yang pertama adalah yang termasuk dalam kelompok ini, yang pertama adalah wanita dengan pasangan seksual yang berganti-ganti, lalu yang kedua adalah pasangan dari kelompok resiko tinggi. Nah, selama dari tahun 1986 tadi, NACP itu sudah berkembang dalam 4 fase. Nah, fase pertamanya ini periode tahun 1992 sampai 1999. Fokus pertama mereka pada NACP program 1 ini berfokus pada pencegahan dan perlambatan penyebaran HIV melalui upaya-upaya pencegahan transmisi infeksi HIV. Nah, pada NACP program pertama ini, perkembangan program pertama, mereka masih menganalisis tren kasus HIV di India. Jadi masih fokus terhadap pencegahan transmisinya. Lalu dikembangkan lagi NACP program yang kedua itu dari tahun 1999 sampai 2002 kalau nggak salah. Fokusnya adalah untuk menurunkan penyebaran HIV melalui perubahan perilaku, khususnya perilaku kelompok resiko tinggi ya, seperti tadi pekerja seksual, homo dan homoseksual, orang dengan orientasi homoseksual maksudnya, maaf. Lalu ada transgender, dan meningkatkan kapasitas respon terhadap upaya jangka panjang pencegahan. Jadi pada program kedua ini fokusnya adalah ke perubahan perilaku. Lalu dikembangkan lagi NACP program ketiga itu dari tahun 2002 sampai 2007 dengan fokus menurunkan incidence rate hingga 60% pada awal dijalankannya program. Lalu ditetapkanlah strategi-strategi spesifik yang berfokus pada layanan untuk ODA atau orang dengan HIV/AIDS, memulai penerapan sistem informasi sebagai bahan untuk evaluasi dan monitoring program ini. Sistem informasi ini mirip dengan SIHA di Indonesia, namun mereka mulainya lebih cepat gitu. Lalu pada
NACP yang keempat itu dikembangkannya dari 2007 hingga 2012. Dimulai sejak 2014 dengan goals utama, yaitu menurunkan 50% kasus infeksi HIV baru berdasarkan acuan NACP program ketiga, dan mendukung perawatan, dukungan, dan pengobatan pengguna HIV atau AIDS. Jadi pada NACP program keempat ini fokusnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup ODHA gitu. Nah, ini adalah strategi yang dicanangkan pada NACP program 3. Yang pertama adalah pencegahan dan intervensi yang ditargetkan seperti blood safety atau donor darah yang aman dan ICTC. Lalu yang kedua adalah care, support, and treatment atau perawatan, dukungan, dan pengobatan yang serius pada ODHA dan kelompok rentan. Lalu yang ketiga adalah penguatan sistem, infrastruktur, dan SDM dalam implementasi program pada distrik, negara bagian, hingga nasional, sehingga merata. Lalu yang keempat adalah penerapan sistem manajemen informasi strategis nasional atau SIMS. Ini yang mirip dengan SIHA itu sebagai sarana pendukung monitoring dan evaluasi program. Lalu yang selanjutnya adalah strategi yang dicanangkan pada NACP program keempat. Yang pertama adalah meningkatkan akses dan promosi komprehensif perawatan, dukungan, serta pengobatan pengidap HIV atau ODHA-nya. Lalu yang kedua, mengintensifkan dan mengkonsolidasikan layanan pencegahan. Yang ketiga, memperkuat sistem manajemen informasi strategis nasional atau SIMS. Jadi pada program yang ketiga itu baru dikembangkan, sehingga di program keempat ini diperkuat lagi sistemnya. Lalu yang keempat adalah memperluas dan meningkatkan program KIE. Dan yang terakhir adalah meningkatkan capacity building dari ODHA tersebut. Nah, program-program NACP tadi ini didukung oleh NACO. Apa sih NACO tersebut? Strategi dan upaya yang dilakukan NACP didukung oleh NACO atau National AIDS Control Organization sebagai badan pendukung implementasi dan monitoring terhadap keseluruhan program. NACO bertujuan untuk menciptakan India sebagai tempat yang aman bagi pengidap HIV atau AIDS, tempat yang mewadahi kelompok dengan risiko tinggi, dan ramah pelayanan HIV/AIDS dan IMS bagi siapapun. NACO juga bertugas untuk membangun kerjasama dan kemitraan dengan masyarakat, lembaga, dan kelompok terkait untuk kampanye peningkatan kesadaran dan kepedulian terhadap isu dan upaya pencegahan perilaku berisiko HIV atau IMS melalui media massa dan komunikasi dengan pendekatan kelompok ataupun perseorangan. Jadi NACO ini selain dia nge-push programnya untuk terus berkembang, dia juga bertugas untuk menjalin kerjasama atau kemitraan dengan lembaga atau masyarakat dan kelompok tertentu, sehingga tujuannya adalah meningkatkan awareness atau kesadaran dari orang-orang untuk mendukung keberadaan ODHA seperti itu, dan untuk meningkatkan kesadaran terhadap upaya pencegahan perilaku yang berisiko terhadap penularan infeksi HIV. Nah, dilakukan ini melalui media massa, komunikasi, dan pendekatan-pendekatan persuasif. Seperti itu. Nah, selama dikembangkannya NACP ini, banyak sekali capaian yang telah digapai. Yang pertama ini, salah satunya adalah promosi donor darah yang sukses menurunkan transmisi infeksi HIV melalui darah yang terkontaminasi dari angka 6,07% kasus pada 1999 hingga turun ke angka 1,87% pada 2007. Jadi promosi donor darah dengan mekanisme dan alat yang tentunya aman tadi ya, dengan program blood safety itu. Lalu yang kedua, capaian Integrated Counseling and Testing Center ICTC dari yang awalnya hanya dimulai pada angka 982 kunjungan di 2004, akhirnya pada 2008 ada pencapaian yang signifikan dengan jumlah kunjungan 4.817 kunjungan.
pada tahun tersebut. Lalu capaian yang ketiga adalah capaian STI Clinics yang didukung oleh NAKO yang awalnya di angka 815 kunjungannya itu pada 2015 hingga mencapai 895 kunjungan pada tahun 2018. Lalu yang keempat adalah peningkatan cakupan tes HIV/AIDS dan IMS selama periode tahun 2004 sampai 2009 karena awalnya ini kan untuk tes ini sedikit tabu, jadi dikembangkan program ini agar masyarakat khususnya kelompok risiko tinggi ini nggak perlu khawatir lagi akan tes HIV selama program tersebut dijalankan. Sekian dari kelompok kami, kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.